got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Nurmaulidia. Saya Diva Putri Salsabila. Di sini kita bakal menjelaskan tentang tradisi pernikahan adat Jawa. Dikutip dari sumber www.liputan6.com. Acara yang pertama yaitu pemasangan teratak dan taruh. Prosesi pertama adalah pemasangan teratak dan taruh oleh ayah mempelai perempuan. Teratak adalah dekorasi tenda yang digunakan untuk berteduhnya tamu undangan yang akan hadir pada upacara pernikahan. Taruh adalah hiasan anyaman janur yang dipasang di depan rumah mempelai perempuan. Dan teratak dan taruh ini menjadi penanda bahwa keluarga yang bersangkutan akan mengadakan hajat. Biasanya di jalan-jalan desa, kalau rumah kita ada di desa itu jalannya akan ditutup sementara ya buat keluarga yang berhajat. Proses yang kedua yaitu pemasangan tuwuhan. Prosesi pernikahan adat Jawa dilanjutkan dengan peletakan tuwuhan. Tuwuhan memiliki makna supaya pasangan yang akan menikah segera dikaruniai anak atau momongan serta mampu melewati jalan terjal dan rintangan dengan hidup bersama-sama. Yang ketiga yaitu sungkeman. Ritual sungkeman. Tuwuhan yang berarti tumbuh-tumbuhan ini diletakkan di tempat prosesi siraman yang akan dilangsungkan. Tuwuhan biasanya juga ditambahkan buah-buahan seperti setan dan buah pisang pada masing-masing sisi sebagai harapan agar sang pengantin kelak cepat mendapat momongan. Acara yang ketiga yaitu Sungkeman. Sungkeman menjadi bentuk penghormatan anak kepada orang tua yang telah merawatnya dengan penuh kasih sayang. Dalam pernikahan adat Jawa, sungkeman juga menjadi bentuk permintaan maaf atas segala kesalahan yang telah diperbuat dari lahir hingga akan menikah. Jadi dalam pernikahan adat Jawa, A few moments later. segala kesalahan yang telah diperbuat dari lahir hingga akan menikah. Ritual sungkeman sebenarnya tidak hanya dilakukan di adat Jawa saja. Adapun adat Sunda, terus adat yang lain juga ada. Yang keempat, siraman. Pada ritual ini akan ada 7 orang yang menyiram air ke sang pengantin yang terdiri dari orang tua dan kerabat yang lebih tua, terutama yang sudah menikah. Penyiraman air ini menjadi bentuk pemberian doa dari para kerabat agar pernikahan yang dijalani dapat berjalan baik. Selain itu, sang ayah juga akan menggendong calon pengantin menuju kamar pengantinnya. Nah, biasanya di acara siraman ini yang pertama itu dari keluarga kerabat terdekat, yaitu orang tua, kemudian dilanjut dengan dari kakaknya pengantin mempelai, dan juga biasanya dilanjutkan oleh kakek neneknya, lalu sama kerabat keluarga yang lain. Selanjutnya acara ngeri. Apa sih ngeri ini? Ngeri ini biasanya dilakukan sebelum 1 hari sebelum acara pernikahan dimulai malamnya, yaitu dengan cara mengeri rambut yang ada di dahi calon mempelai wanita. Rambut-rambut tipis itu, rambut-rambut halus itu dikerik supaya mempermudah untuk memasangkan paes. Ya, paes itu yang digambar di dahi calon wanita itu ya biasanya, supaya mempermudah. Dan bukan cuma pengantin, ibunya juga dikerik. Ya, ibunya mempelai juga dikerik. Nah, ini tuh Periasnya juga melakukan ritual seperti puasa sebelum melakukan ngeri. Jadi sebelum melakukan ngeri mereka puasa. Untuk periasnya diwajibkan berpuasa terlebih dahulu. Nah, acara selanjutnya yaitu dodol dawet.
Saat mempelai perempuan sedang menjalani prosesi ngerik, orang tua mempelai perempuan dapat melakukan prosesi Dodol dawet. dodol dawet. Dodol dawet ini dalam bahasa Indonesia Menjual cendol, Cendol dawet. cendol dan dawet oleh Dalam bahasa sang Jawa maksudnya. oleh ibu mempelai wanita. Nah, ini tuh kita bayarnya bukan menggunakan Uang, uang, tetapi melainkan menggunakan menggunakan kerikil. Iya, kerikil itu Batu. batu-batu kecil itu supaya itu melambangkan bahwa sumber alam kita itu sangat luas ya. Berasal dari bumi. Ya, Yang ke selanjutnya yaitu Midodareni. Apa sih Midodareni? berasal dari kata widodari yang artinya bidadari. Proses midodareni bertujuan untuk mempercantik mempelai perempuan agar tampak seperti bidadari saat hari pernikahannya nanti. Wow. Jadi seorang pengantin ini akan seperti bidadari ya waktu di Midodareni. di acara pernikahannya. Jadi biar pangling gitu. Kemudian acara selanjutnya yaitu penyerahan sangan. Prosesi yang akan dilalui selanjutnya adalah penyerahan sangan dan melibatkan orang tua pengantin laki-laki kepada orang tua pengantin perempuan. Proses ini dilakukan sebagai wujud penebusan putri mereka. Ibaratnya mereka ini seperti membeli putrinya tersebut untuk dijadikan istri. Sangan ini biasanya diisi dengan 1 tangkap atau 2 sisir pisang raja yang sudah matang di pohon. Oke, yang selanjutnya yaitu proses nikah. Proses nikah ini biasanya dilakukan dengan akad nikah yang Sesuai dengan agama masing-masing dari calon pengantin. Ya. Selanjutnya dilanjutkan dengan KUA, kemudian lanjut apa? Upacara panggil. Iya kan? Lalu didaftarkan ke KUA terlebih dahulu. Agama lain seperti Kristen, Buddha itu harus melakukan serekaman perkawinan. Dilanjutkan dengan acara yang ke-10 yaitu upacara panggi. Apa sih panggi itu? Mempelai perempuan dan laki-laki akan dipertemukan setelah resmi menikah dan menjadi sepasang suami istri. Berarti mereka ini dipertemukan selesai itu Ya. menjadi acara puncaknya ya, kan sudah sah. Jadi mereka ini Memasangkan dipertemukan. cincin Oh, sambil pernikahan. memasangkan cincin juga. sambil menandatangani surat nikah. Surat nikah. Itu menunjukkan acara paling puncak ya berarti. Ya, betul. Kemudian acara selanjutnya yaitu ngida endok. Dan Endok. sindur. Ya, ngida endok ini biasanya melambangkan sebagai bukti telur yang sudah hancur, yang diinjak itu kan telur merahnya kuning telurnya sama putih ini kan campur jadi satu ya. Jadi ini menandakan bahwa rumah tangga ini akan selalu menjadi satu, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Kemudian Sindur. si perempuan kaki mempelai laki-laki yang habis nginjak endok tadi ya, ini menandakan bahwa si mempelai wanita itu tunduk kepada suami dan menunjukkan bahwa rasa cinta dan ketulusan. Komitmen. Acara selanjutnya yaitu bobot timbang. Bobot timbang ini biasanya kedua Mempelai duduk di pangkuan ya ayah di anda. pangkuan ayah Mempelai perempuan. ayah mempelai perempuan. Biasanya sang ayah akan menganggukkan kepala dan menjawab bahwa berat mereka sama atau podo wae. Nah, ini itu menandakan bahwa tidak ada kasih sayang yang lebih di antara
mereka ini tidak ada yang kurang, jadi sama-sama setara sayangnya, tidak ada yang dibandingkan gitu. Ya, betul. Kemudian acaranya selanjutnya yaitu Minum rujak degan. Rujak degan adalah minuman yang terbuat dari serutan kelapa muda. Tradisi ini minum air kelapa ini dilakukan secara bergilir dalam satu gelas untuk satu keluarga. Dimulai dari sang ayah, teruskan kepada sang ibu, sehingga diberikan kedua pengantin. Ya, Ini menandakan penyucian diri supaya rohani seluruh anggota keluarga Ya. bersih. Ya. dari sifat-sifat buruk atau pikiran-pikiran yang Negatif. kurang itu ya. Kemudian acara selanjutnya yaitu kacar kucur. Kacar kucur ini tuh uang receh seperti nanti kalian tahu gak sih yang acara udi-udi itu biasanya orang melahirkan. Nah itu, tetapi ini bisa dilakukan di acara pernikahan. Ini mempelai laki-laki akan mengguyurkan uang receh ke dan biji-bijian seperti dicampur beras biasanya ya. Beras atau Ya. kacang. Nah, kacang-kacangan juga gak apa-apa. Kemudian sang mempelai wanita akan menadai dengan kain. Apa itu? Ya wis kain Kain ya. berwarna merah, biasanya berwarna merah. Itu akan kita hamburkan ke para tamu undangan. Biasanya itu anak kecil-kecil yang akan mengambil uang tersebut. Nah, setelah acara kacar kucur dilanjutkan dengan acara dulangan. Ini maksimal. Dulangan adalah proses di mana kedua mempelai akan saling menyuapi nasi sebanyak 3 kali secara bergilir. Ya. Ya. Acara selanjutnya yaitu bubak kawah. Bubak kawah ini biasanya dilakukan oleh keluarga atau kerabat-kerabat terdekat dari pengantin mempelai pengantin. Ini akan berjualan seperti perabotan rumah tangga yang akan dijualkan oleh para tamu undangan. Nah, ini menandakan supaya mempelai wanita bisa cepat mempunyai momongan. Acara yang terakhir yaitu acara sungkeman yang terakhir ya ini. Jadi prosesi pernikahan adat Jawa yang terakhir adalah sungkeman yang kedua. Inilah yang akan mengakhiri prosesi adat pernikahan Jawa. Kedua mempelai akan berlutut di hadapan kedua orang tua dari kedua belah pihak sebagai bentuk penghormatan atas jasa pengorbanan mereka untuk membesarkan kedua anaknya. Dari mulai bayi sampai menjelang acara pernikahan, itu mereka akan mengenang masa kecilnya ya sampai mereka dewasa, sampai akhirnya mereka menikah. Itu perjuangan yang sangat luar biasa. Sekian podcast dari kita. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.